Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang evaluasi kinerja, yang mana di sini kami akan membahas 6 subpembahasan, yakni yang pertama kita membahas pengertian dan tujuan evaluasi kinerja, yang kedua syarat efektivitas evaluasi kinerja, yang ketiga, proses penyusunan evaluasi kinerja. Yang keempat, metode evaluasi kinerja. Yang kelima, masalah dalam evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, berbagai bias dalam evaluasi kinerja. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dan tujuan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian menilai kinerja ternilai dalam waktu tertentu dengan membandingkan kinerja dengan standar kinerja yang hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan MSDM. Nah, tujuan dari evaluasi kinerja ini adalah sebagai berikut, seperti memberikan balikan atau feedback. Yang kedua, memotivasi kinerja terbaik. Yang ketiga, mendorong pelatihan dan pementoran. Yang keempat, memperbaiki keseluruhan kinerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Baik, yang selanjutnya syarat efektifnya evaluasi kinerja. Yang pertama, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar evaluasi kinerja dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama itu kriterianya harus jelas dan juga terukur. Yang kedua, prosesnya itu transparan. Yang ketiga, umpan balik atau konstruktif. Yang keempat, keterlibatan karyawan. Yang kelima, penilaian yang objektif. Yang kelima, frekuensi yang tepat. Yang keenam, yang ketujuh, sistem yang mendukung. Yang kedelapan, pelatihan untuk menilai. Yang kesembilan, perencana tindak lanjut. Proses penyusunan evaluasi kinerja. Berikut adalah tahapan yang dalam proses penyusunan evaluasi kinerja. Tahapan yang pertama, penetapan tujuan evaluasi. Yang kedua, pengembangan kriteria penilaian. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, melaksanakan evaluasi. Yang kelima, analisis hasil evaluasi. Yang keenam, penyampaian umpan balik. Yang ketujuh, perencanaan tindak lanjut. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi proses. Yang selanjutnya ada metode evaluasi kinerja. Berikut adalah beberapa metode evaluasi kinerja yang sangat umum digunakan. Yang metode yang pertama, metode penilaian diri atau self-assessment. Yang kedua, metode penilaian atasan. Yang ketiga, metode evaluasi 360 derajat. Yang keempat, metode Key Performance Indicator atau KPI. Yang kelima, metode rating skala. Yang keenam, metode MBO. Yang ketujuh, metode Behavioral Anxiety Rating Essence atau BARS. Baik, selanjutnya adalah masalah dalam evaluasi kinerja. Masalah dalam evaluasi kinerja terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama adalah subjektif dalam penilaian. Penilaian kinerja seringkali dipengaruhi oleh pandangan atau bias pribadi penilaian. Ketika penilai memiliki preferensi atau ketidaksukaan terhadap seorang karyawan, mereka bisa memberikan penilaian yang kurang objektif, sehingga hasil penilaian tidak mencerminkan kinerja sesungguhnya. Faktor subjektif ini dapat mengurangi motivasi karyawan karena merasa hasil kerja mereka tidak dievaluasi dengan adil. Yang kedua adalah kriteria yang tidak jelas. Evaluasi kinerja yang baik seharusnya menggunakan kriteria yang jelas dan terukur. Namun, dalam praktiknya seringkali kriteria tidak didefinisikan secara konkret sehingga membuat penilaian menjadi kabur. Tanpa standar yang jelas, karyawan tidak mengetahui aspek mana yang harus ditingkatkan dan seringkali merasa bingung mengenai ekspektasi perusahaan terhadap kinerja mereka. Yang ketiga adalah kurangnya umpan balik. Evaluasi kinerja idealnya disertai dengan umpan balik yang konstruktif. Namun, beberapa perusahaan tidak memberikan umpan balik yang cukup kepada karyawan, sehingga mereka tidak memiliki informasi tentang kekuatan atau kelemahan mereka. Hal ini membuat karyawan sulit untuk mengembangkan keterampilan atau memperbaiki kinerja di masa depan. Yang keempat adalah sistem evaluasi yang tidak efektif.
Sistem evaluasi yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan atau tidak fleksibel dalam menghambat proses penilaian yang efektif, sistem yang terlalu birokratis atau kaku seringkali tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan perusahaan yang dinamis, sehingga penilaian kinerja menjadi kurang relevan dan situasi nyata di lapangan. Yang kelima adalah resistensi dari karyawan. Evaluasi kinerja bisa menjadi momen yang menegangkan bagi karyawan, terutama jika mereka merasa penilaian tersebut tidak adil atau hanya menimbulkan masalah. Rasa ketidakpercayaan terhadap proses evaluasi dapat menimbulkan resistensi di mana karyawan merasa tidak nyaman atau menolak untuk mengikuti proses evaluasi dengan serius. Yang keenam adalah kurangnya pelatihan untuk penilaian. Penilaian yang efektif memerlukan keterampilan khusus, tetapi tidak semua penilaian mendapatkan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan tugas ini. Tanpa pelatihan, penilaian mungkin kurang memahami metode penilaian yang objektif dan atau cara memberikan umpan balik dengan baik, yang dapat mengurangi kualitas dan keakuratan evaluasi. Yang ketujuh adalah fokus terlalu berat pada kinerja masa lalu. Banyak sistem evaluasi kinerja yang lebih banyak melihat ke belakang daripada mengarahkan karyawan untuk berkembang di masa depan. Hal ini membuat evaluasi terkesan hanya mencari kesalahan atau kekurangan, daripada memberikan panduan yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja di periode berikutnya. Kedelapan adalah tidak ada tindak lanjut. Setelah evaluasi kinerja selesai, tindak lanjut berupa tindakan atau rencana pengembangan jarang dilakukan tanpa tindak lanjut yang jelas. Evaluasi kinerja hanya menjadi formalitas tanpa memberikan dampak positif bagi pengembangan karyawan. Baik, selanjutnya adalah berbagai bias dalam evaluasi kinerja. Berbagai bias yang sering terjadi dalam evaluasi kinerja terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah bias halo. Bias ini menjadi ketika penilai memiliki kesan positif yang berlebihan terhadap seorang karyawan karena satu kualitas yang baik, sehingga mereka memberikan penilaian yang tinggi pada suatu aspek kinerja. Contohnya, jika seorang karyawan pandai berbicara, penilaian mungkin secara tidak sadar memberikan penilaian tinggi dalam aspek lain meskipun sebenarnya tidak sepadan. Yang kedua adalah bias horn, kebalikan dari bias halo. Bias horn muncul ketika penilai memiliki pandangan negatif tentang seorang karyawan berdasarkan satu kekurangan yang mencolok, lalu memberikan penilaian rendah pada seluruh aspek kinerja mereka. Misalnya, jika seorang karyawan terlambat 1 kali, penilaian mungkin menganggapnya tidak disiplin dan memberikan penilaian rendah pada semua kategori, meskipun presentasinya bagus di aspek lain. Yang ketiga adalah bias konformitas. Bias ini terjadi ketika penilai menyesuaikan penilaiannya agar sesuai dengan pendapat mayoritas atau standar kelompok. Alih-alih memberikan penilaian yang objektif, penilai bisa cenderung mengikuti pola penilaian kolektif, baik untuk menghindari konflik atau karena takut dianggap berbeda. Yang keempat adalah bias pengetahuan. Bias pengetahuan terjadi ketika penilai memiliki informasi lebih banyak tentang karyawan dibandingkan informasi yang diberikan kepada mereka saat evaluasi. Akibatnya, penilaian cenderung dipengaruhi oleh pengalaman atau informasi pribadi yang mungkin tidak relevan dengan kinerja saat ini. Yang kelima adalah bias waktu. Bias waktu adalah kecenderungan penilaian untuk lebih mengingat kinerja yang terjadi di waktu dekat atau hanya mengingat yang pertama kali terlihat. Ini bisa membuat penilai menjadi kurang adil karena hanya berdasarkan kejadian terbaru atau yang paling awal, tanpa mempertimbangkan performa sepanjang periode penilaian. Yang keenam adalah bias stereotip. Bias stereotip terjadi ketika penilai dipengaruhi oleh asumsi atau prasangka terhadap kelompok tertentu seperti gender, usia, atau latar belakang. Misalnya,
Karyawan yang lebih muda mungkin dianggap kurang berpengalaman atau karyawan senior dianggap lebih sulit beradaptasi dengan perubahan. Yang ketujuh adalah bias positif dan negatif. Bias positif terjadi ketika penilai lebih cenderung memberikan penilaian tinggi secara keseluruhan tanpa alasan jelas. Sementara bias negatif terjadi ketika penilaian cenderung terlalu kritis atau menilai secara negatif. Kedua bias ini dapat mempengaruhi akurasi evaluasi karena hasil penilaian terlalu condong ke arah tertentu. Yang kedelapan adalah bias dalam penilaian diri. Bias ini muncul ketika karyawan menilai diri sendiri. Karyawan yang terlalu percaya diri mungkin memberikan penilaian diri yang terlalu tinggi, sementara karyawan yang kurang percaya diri cenderung merendahkan penilaian diri mereka. Bias ini dapat mengaburkan penilaian objektif terhadap kemampuan dan kinerja mereka yang sebenarnya.